Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian yang ada di dalam kitab Uqudud Jan tentang kedudukan seorang istri di hadapan suaminya. Kedudukan kaum istri, hendaknya suami memberi pengertian kepada istrinya bahwa sesungguhnya keberadaan istri tidak lebih bagaikan seorang hamba sahaya di mata tuannya, atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya. Karena itu istri tidak berhak mempergunakan harta-harta suaminya kecuali memperoleh izin dari suaminya. Bahkan menurut pendapat mayoritas ulama bahwa seorang istri tidak boleh mempergunakan hartanya juga sekalipun harta itu mutlak miliknya sendiri, kecuali telah mendapat restu dari suaminya. Sebab kedudukan istri seperti orang yang menanggung hutang banyak yang harus membatasi penggunaan hartanya. Selain itu, telah kewajiban bagi kaum istri supaya memiliki sikap pemalu terhadap suami sepanjang waktu. Tidak banyak membantah perkataan suami, merendahkan pandangannya di hadapan suami, mentaati perintah-perintahnya, dan siap mendengarkan kata-kata yang diucapkan suaminya, menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak keluar rumah, menampakkan rasa cinta dan bergembira di hadapannya, menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika di tempat tidur. Termasuk perkara penting yang perlu mendapat perhatian kaum istri adalah hendaknya selalu memperhatikan kebersihan mulutnya, baik dengan cara digosok dalam berbagai waktu, menggunakan misik atau wangian lainnya, membersihkan pakaian, selalu bersolek di hadapan suami, sebaliknya tidak berhias jika suami sedang pergi. Al-Asmu'i menceritakan pengalamannya ketika berjalan-jalan di suatu dusun. Katanya, suatu hari aku melihat seorang wanita di suatu desa. Ia berpakaian merah menyala, semua kukunya dikenakan pacar dan tangannya menggenggam tasbih. Al-Asmu'i bergumam, alangkah indahnya wanita itu, hampir tidak ada keindahan yang melebihinya. Setelah mengetahui sapaanku, ia bersyair, demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang kawan yang akrab yang tidak dapat kutinggalkan sewaktu-waktu. Aku bercengkrama bersama dirimu. Al-Asmu'i melanjutkan, sekarang aku tahu bahwa wanita itu ternyata seorang istri yang solehah. Ia mempunyai suami di mana ia selalu berhias untuk menyenangkan dirinya. Selanjutnya, seorang istri hendaknya menjauhkan diri dari sikap berkhianat terhadap suami, baik berkhianat ketika ditinggal suami, saat di tempat tidur, atau berkhianat pada hartanya. Tidak dihalalkan bagi seorang istri memberikan makanan dari rumah suaminya kecuali mendapat izinnya, kecuali berupa makanan basah yang kadar airnya tinggi yang dikhawatirkan busuk. Kalau seorang istri memberi makanan tanpa memperoleh izin suaminya, maka suami yang mendapat pahala dan ia sendiri mendapat dosa. Seorang istri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabat-kerabatnya, kendati hanya dengan ucapan. Hendaknya istri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak, tidak menolak jika diajak tidur bersama, kendati saat itu ia sedang berkendaraan. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang istri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk beribadah dan siangnya selalu berpuasa, sementara suaminya mengajak dia tidur bersama, yakni bersetubuh, tetapi ia terlambat sebentar saja memenuhi panggilan atau ajakannya, maka kelak di hari kiamat
ia datang dalam keadaan terantai dan terbelenggu, serta ia dikumpulkan bersama syaitan di tempat neraka yang paling bawah. Perlu sekali diketahui, hendaknya seorang apabila hendak bersetubuh menjauhkan diri dari pandangan orang lain, karena termasuk diharamkan bersetubuh dilihat orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah persetubuhan yang dilakukan di tempat terbuka, tidak tertutup dari pandangan orang lain. Disunatkan bagi orang yang hendak bersetubuh memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian bertakbir dan bertahlil, yakni membaca Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Lanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al an-nutfatah dzurriyyatan thayyibatan in kuntah qaddartah an tukhrija dzalika min sulbi. Artinya, dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung, wahai Allah, jadikanlah sperma ini menjadi keturunan yang bagus kalau dikehendaki keluar dari tulang rusukku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Lau anna ahadakum inna ata ahlahu qala Allahumma jannibni syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana." Al-Hadis. Artinya, jika seorang di antara kamu bermaksud menyetubuhi istrinya, wahai Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari suatu rizki yang engkau berikan kepada kami. Karena jika dalam waktu persetubuhan itu menghasilkan anak, maka syaitan tidak akan membahayakannya apabila telah mendekati ejakulasi, dan maka hendaknya membaca doa dalam hati, yaitu Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Artinya, segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan manusia dari setetes air sperma, lalu dia menjadikan dari setetes air itu keturunan dan keluarga, dan adalah Tuhanmu yang maha kuasa. Sewaktu bersetubuh, hendaknya menghindari menghadap ke arah kiblat. Hal itu semata-mata untuk menghormati kiblat. Hendaknya dalam bersetubuh antara laki-laki dan perempuan ditutup dengan selimut. Hendaknya seorang istri jangan berpuasa sunat selain telah memperoleh izin suaminya. Kalaupun tetap berpuasa tanpa mendapatkan izinnya, maka puasanya tidak diterima kendati ia lapar dan dahaga saja. Seorang istri hendaknya pula jangan keluar rumah kecuali memperoleh izin suaminya. Kalau terpaksa keluar rumah tanpa memperoleh izinnya, maka para malaikat yang ada di langit melaknatnya. Demikian pula para malaikat yang bertugas di bumi, malaikat rahmat dan malaikat juru siksa. Hal itu terus berlangsung hingga dirinya bertaubat dan kembali ke rumahnya. Bahaya itu akan berlaku menimpa dirinya sekalipun suaminya seorang yang aniaya. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.